target kami tahun ini tetap di 57%. Angka itu sudah cukup tinggi Pak dibandingkan dengan nasional. TKDN itu kan tergantung proyek Pak. Semakin banyak proyek besar ya, nilai investasi naik, tapi kadang-kadang menggerus TKDN. Perusahaan-perusahaan dalam negeri itu kadang-kadang mempunyai kelemahan di economic of scale Pak. Jadi kalau dia hanya mengharapkan pembelinya Indonesia saja, itu pasti yang namanya TKDN itu pasti akan punah dengan sendirinya Pak, akan mengecil karena kita belinya kan nggak tiap hari juga, misalnya ada proyek-proyek besar, pipa-pipa, itu segala besar. Jadi makanya kami membantu mereka dengan mengajak mereka di pavilion Indonesia, di Malaysia, di Abu Dhabi. Itu tujuannya apa? Membesarkan economic of scale mereka supaya harganya bisa murah gitu. Kami dari SKK Migas ini berjuang lah untuk multiplier effect. Tahun ini kan ada proyek besar di BP, CCS, CCUS. Itu angkanya di 45% di POD. Artinya ini ada gap kan antara proyek yang besar tadi dengan 57%. Ini sebenarnya pun udah agak berat, tapi kami akan memaksa BP menaikkan dari 45% tadi itu. Kalau yang namanya TKDN ini kami sekarang bukan hanya barang dan jasa Pak, tapi sumber daya manusia pun nanti akan kami masukkan bahwa itu kapasitas nasional. Ketika teknologinya baru itu akan kecil, tapi ketika teknologinya itu sudah biasa seperti drilling masih tinggi ketika DN-nya. Kalau kita bicara pengeboran drilling tadi, kan dulunya teknologinya dianggap baru, zaman dulu ya. Kemudian perusahaan dalam negeri kan mulai belajar nih, mulai belajar sehingga mereka mulai bisa bikin produknya. Nah begitu mulai bikin produknya, dipakailah si produk dalam negeri tadi. Nah begitu dipakai produk dalam negeri kan sudah tersubstitusi kan dari produk luar menjadi produk dalam negeri. Itu kegiatan-kegiatan yang memang sering sekali kita lakukan. Nah ini mendorong. Jadi transfer teknologi, transfer knowledge dari si pabrikan-pabrikan lama itu bisa ditangkap dan dipelajari oleh pabrikan dalam negeri. Jadi kan 2021 itu di 2020 kan itu hanya 56,73%. Di 2021 berarti kan kegiatan 2022 kemarin kan itu 58,95%. 2022 ini kita 64,75%. Buat kami memang TKDN nomor 1, tapi yang di atas nomor 1 adalah produksi Pak. Yang diminta sama pemerintah SKK Migas itu bukan TKDN, tapi produksi dan lifting. Kalau gross split, dia kan boleh menenderkan sendiri, hanya untuk menenderkan sendiri. Tapi kalau untuk pemantauan TKDN tetap di kita Pak, karena ada hubungannya sama split sekian persen. Gitu. Kalau kita nolkan, berkurang sekian persen dia splitnya. Gross split sama cost recovery bedanya satu aja, mandiri dalam pengadaan barang dan jasa, tapi lainnya sama. Itu tahun 2020 sampai 2022 itu rata-rata 141,2 triliun per tahun ya. Terus selain itu juga yang kita nggak nyangka Pak, perhotelan itu TKDN-nya itu 86%, artinya kan menggunakan hotel lokal. Tenaga kerja kita 91%, ya. Transportasi kita 79%, ya kan Pak. Terus ini medis 83%, usaha menengah 100%. Kenapa kami bisa maju? Karena ada program. Kenapa bisa ada program? Karena ada divisi dulu Pak. Divisi yang ngurusin itu. Ada bagian yang ngurusin itu. Dan sampai ke depan pun akan tetap ada. Karena itu komitmen kami terhadap industri ini. Bukan hanya memikirkan kami sendiri, tapi kami memikirkan stakeholder kami juga. Setiap tahun kami buat konsep itu beda Pak, biar ada perbedaan. Tahun ini Kapnas ini akan menonjolkan pembangunan sumber daya manusia khususnya IT Pak. Kita tunjukkan bahwa Indonesia IT-nya itu juga udah maju. Jadi merubah paradigma bahwa TKDN itu hanya mesin, peralatan, tapi di luar itu kapasitas nasional kita itu tinggi. Pasal sumber daya manusia, IT, segala. Tapi IT yang mendukung hulu migas ya Pak.